mempersiapkan wadahnya dulu sebelum jual. Gitu. Jadi wadah kita makin besar, value kita makin besar, baru ya secara ekonomi pasti balik. Gue setuju. Bukan hanya sekedar kerja keras, gue setuju banget, betul. Tapi kerja keras itu kalau di dalamnya ada value, ya. Yo, welcome great people, welcome back to my YouTube channel. Dan di podcast kali ini saya mau bahas istilah-istilah nih yang lagi boleh kita bilang trending, ya, fenomenal yang terjadi. Ada yang namanya work-life balance, healing, dan yang menarik ini mengenai quiet quitting. Nah, saya dapat istilah-istilah ini, informasi ini dari seorang pembelajar, ya. Dia sering broadcast, dia sering share. Nah, kita langsung aja di podcast kali ini kita sapa Kendy Wijaya. Ken? Halo kok. Nah, ini dia sang pembelajar kita nih, ya. Gua thank you lu, gua gara-gara lu, gua tuh jadi tahu banyak-banyak istilah, kejadian-kejadian, termasuk juga selebel dan lain-lain itu kan dari lo, ya. Iya. Nah, Ken, gue mau bahas di podcast kali ini nih, Ken, ya. Apa sih maksudnya istilah itu quiet quitting? Artinya apa? Pelan-pelan. Sebenarnya sih kayaknya nggak sampai keluar kayaknya kok sebenarnya. Kalau kita lihat ya. Tapi ini dalam pembahasan apa nih? Pekerjaan ya? Kerja dong, kerja. Oke, pembahasan pekerjaan. Jadi mereka itu kerja, tapi kayaknya enggak 100% into kekerjaannya. Jadi ya istilahnya biar mental health-nya bagus, biar ada work-life balance-nya, ya kan beda. Istilahnya paling gampang kebalikan dari hustle culture lah. Yang mau kerja. Nah ini kerja ini dibatasin. Gitu. Jadi ini ceritanya bukan berhenti kerja, bukan pelan-pelan berhenti, tapi ini kayak budaya. Iya. Budaya yang terjadi gitu ya. Betul. Oke. Dan budaya ini seperti kalau gua ambil gambaran ini, apakah seperti kondisi yang baru ada atau sebenarnya memang udah ada? Sebenarnya sih kok, kalau gua lihat ya, sebenarnya ini udah ada dari dulu, ya kan? Cuman kalau dulu tuh nggak ada istilahnya. Gitu, ya kan? Bedanya dulu nggak ada istilahnya. Istilahnya ya kan? dulu apa? Malas kerja, mager. Iya, dulu istilahnya ya malas kerja. Tenggo kalau kita dulu kan, istilah kita dulu kan. Tenggo, ya. Nah, kalau sekarang baru ada istilah kerennya quiet quitting. Jadi kayak gue pribadi pun gue bukan mengalami lah, gue melakukan, ya kan. Jadi gue dulu beres kuliah kan, kebetulan karena beasiswa, jadi gue mencari kerja waktu itu dimudahkan lah kok. Ya kan, dimudahkan, dapat satu kerjaan, ya kan. Maksudnya dimudahkan apa? Jadi gue tidak lulus perlu lebih cepat? Enggak. Jadi emang nggak, sebenarnya kan gue diberikan beasiswa dari satu company besar lah di Indo. Oh, beasiswa. Ya. Berarti lo anak pinter nih ya, yang gue duduk di depan gue nih sekarang anak pinter. Ya, jadi setuju. Nah, jadi digampangkan untuk mencari kerja, ya kan, itu anugerah Tuhan lah ya. Nah, jadinya kerja ya kan sebagai staff, ya kan kerja pasti awal kita kerja kan excited kok. Ya kan? Dan income bagus juga ya pasti. Income bagus kok gitu, ya kan, cukup lah untuk ngedate, untuk makan, happy cukup, ya kan. Nah, tapi kan kalau kerja ada satu titik jenuh istilahnya, ada satu titik yang kayak, aduh, kok gua kerja, istilahnya ya, kok gua too much ya, lembur terus ya. Emang berapa lama lu udah kerja? Gue kerja waktu itu ya sampai terakhir sebelum resign sih 1,5 tahun kok. 1,5 tahun udah jenuh ya? Iya. Jadi kenapa? Apa faktor kejenuhan lu? Karena gini, kalau kita melakukan, gue bukan tipe orang yang bisa doing the same thing every day. Ya kan, masuk jam 8 pulang jam 5, masuk jam 8 pulang jam 5. Ya walaupun kenyataannya nggak pulang jam 5, tapi kan apa yang kita kerjakan di kantor kan mostly nggak sama persis, tapi kan berulang, mirip-mirip. Ya kan? Lu nggak suka yang monoton gitu ya, rutinitasnya itu aja. Iya. Walaupun ya challenge-nya berbeda-beda pasti iya. Tapi kan contoh dikasih satu project, selesainya sebulan. Berarti kan selama sebulan gue bakal ngurusin ini terus. Ya kan? Nah, di situ ada kayak ngerasa kayaknya agak bosen nih. Pelan-pelan mulai lemburnya dikurangin. Coba cari kegiatan lain yang bikin happy istilahnya.
Oh, oke. gitu kan. Nah, Kebayang. ketemulah waktu itu masuk ke industri gaming waktu itu. Yang sekarang istilahnya e-sport. Oke. Ya kan, cuman bukan sebagai pemain kok. Jadi waktu itu nge-manage salah satu tim e-sport ya kan, kayak jadwal latihannya ya kan, terus kayak misalkan mau sparring lawan siapa, ikut turnamen yang mana atau event yang mana ya kan. Nah, itu semua saya ngatur. Oke. Gitu. Jadi kan dia ngatur, happy nggak? Happy. Oke. Ya kan, jadi mungkin Happy-nya karena ketemu dengan wanita-wanita cantik ya, gamersnya ya. Hah? Sedihnya kok. Kenapa? Sedihnya itu nggak sebanyak sekarang dulu. Oh. Jadi dulu oke. itu belum se-booming sekarang gitu. Jadi kan aku Oke. masuk ke industri gaming kan 2014, 2015 itu belum se-booming yang sekarang. Oh, jadi lu masuk di industri yang belum mekar. Belum mekar. Jadi perbandingannya nih biar kebayang ya, kalau sekarang kan prize pool atau hadiahnya miliaran ya kan. Ya. Kalau dulu hadiah total 10-15 juta aja udah gede. Gitu. Oke. Jadi perbandingannya kayak gitu ya. Ya, Sebelum mekarnya itu. Ya, Jadi masih ya. fase itu tuh. Jadi Ya, belum ya. ada tuh. Kayak kalau sekarang kan brand ambassador satu tim bisa banyak ya kan, Ya, cantik-cantik ya, ya kan, segala macam. sponsorship juga belum Sponsorship banyak masih ya. iya. Dulu orang nggak ngelirik lah. Gitu. Nah, waktu itu masih di sana. Tapi kan karena hobi ya udah kita jalanin terus kan. Ya. Gitu. Makanya ya dulu ada quiet quitting nggak ada. Jadi pelarian dari kerja adalah kemana. Gitu. Karena dulu pacar ada jauh rumahnya, pelariannya ke hobi. Kenapa nggak bener-bener quit aja? Income. Income Langsung dong, drop, kok ya. iya dong, income-nya dong, karena Oke. ya walaupun waktu itu masih single ya, kan nggak butuh banyak-banyak, tapi kan Ya. tetap butuh kok. Ya. Tapi ya kan? kalau bos tahu, menurut lu akan gimana? Kan lu quiet, ya, Oke. diam nih. Kalau bos tahu misalkan, apa yang terjadi? Bisa diberhentiin Kayaknya ya, kayaknya Gitu. kayaknya bos gue tahu kok, karena pasti berasa loh kok gini nih, kita dari yang fresh staff, ya kan masih fresh, Ya. itu kan excited bener, Ya, ya, kerjanya ya. wah hebat kan, Ya, betul. tapi kan performa turun lama-lama, sadar dong. Ya. Ya kan, ditanya ada apa segala macam ya kita nggak ngaku, tapi kan dia sadar pasti ada penurunan gitu. Ya, Nah setuju. itu sebenarnya menurutku atasan itu udah pasti tahu kalau kita melakukan itu, gitu. Jadi sebenarnya ya sadar pasti kok. Dia juga quiet juga gitu kan ya mungkin ya. Sampai dia satu titik mungkin kalau dapat pengganti ya mohon maaf nih kan mungkin Iya, bisa begitu kan. mungkin bisa begitu, benar-benar. Dan lu tahu resiko itu sebenarnya. Iya, betul. Ya resiko itu ada, tapi kan dulu masih mikirnya ya ngapain sih gua kerja gitu banget segala macam kan, sampai di satu titik waktu itu kok. Satu titiknya adalah gua ngobrol sama teman ya kan, cewek nih kebetulan. Tapi bedanya adalah gua tipe yang quiet quitting, dia tipe yang hustle culture. Kebalik ya. Kebalik. Jadi totally different. Kita ngobrol waktu itu di Mall Kelapa Gading waktu itu kok. Di Kelapa Gading ngobrol, dia ngomong begini, ya. Ini yang nggak satu kalimat lah, satu paragraf yang ngerubah hidupku 180 derajat. Jadi dia ngomong begini, Candy, kalau kita mau mencari uang atau pendapatan, caranya mostly sebagian besar cuma dua. Satu, kita berkarir di corporate seperti sekarang, ya kan? Ya. Corporate seperti sekarang, ya kita kerja mulai dari staff, promosi, ya kan? Tapi dia ngomong, saya tidak mau kalau cuma jadi manajer doang atau jadi direktur doang. Gua harus jadi CEO-nya. Wah, goalnya ya kan? jelas banget tuh. Mau Harus yang jadi paling CEO, tinggi. ya harus jadi CEO-nya. Dia ngomong begitu kan? Cuma problemnya CEO itu only one loh. Nah, itu, ya kan? Dia ngomong, nah, problem dia sebenarnya bukan only one, karena menurutku dia capable Mampu, kok. oke. Ya kan? Tapi masalahnya waktu itu, dulu belum banyak startup. Dulu belum banyak tuh startup. Oke. Sekarang kan banyak tuh CEO muda kan. Ya. Kalau dulu kan CEO senior, ya kan? Oke. 50-an, 40-an, ya kan? Ada mungkin udah mendekati 60, itu baru CEO kan. Dia ngomong, kalau gue mau nyampe CEO, masa iya gue umur segitu baru enjoy life? Kayaknya kelamaan deh, Ken. Nah, terus dia ngomong, ada cara kedua, Ken. Kita berbisnis. Tapi bisnis apa ya? Oke. Udah, pembicaraan stop. Bener-bener stop di situ, pulang. Gue dari Kelapa Gading ke Tanjung Duren, naik motor, autopilot kok. Naik motor, ya kan, tiba-tiba sampai kos. Iya. Ya, sepanjang itu gua pernah ngalamin kondisi seperti Iya. itu ya. Kayak ngilang Iya, ya. ngilang. Pokoknya tiba-tiba, udah sampai. Iya, udah sampai Ya kan? gitu, Nah, ya. di jalan gue mikir, benar yang dikatakan oleh teman gue tadi. Ya, bagi gue benar. Ya kan, bagi orang lain gue nggak tahu. Tapi bagi gue benar. Karena kalau gue tetap berprinsip seperti sekarang, bukan kerjaannya ya, tapi prinsip gue pribadi nih. Prinsip gue sekarang yang kalau lebih mementingkan quiet quitting lah, work life balance dan segala macam, kayaknya
untuk sekarang sih fine. Iya. Ya, gue enjoy banget kerjaan gue waktu itu, ya kan? Oke, Dengan iya. hidup yang seperti itu, gue enjoy banget. Tapi kayaknya kalau ke depan nggak bisa, gitu. Lo Gimana? menemukan ada yang salah nih. Iya, gimana nanti biaya merit, biaya beli rumah, dan segala macamnya. Kebetulan gue bukan orang dari keluarga kaya yang langsung niken rumah ya, ini ken ini ya. Kebetulan enggak kan. Iya. Harapannya sih iya kok, tapi enggak, Iya, ya kan? iya. Jadinya kan harus berusaha sendiri. Iya. Gitu. Nah, gue melihat dengan kalau gue tetap berprinsip seperti gue yang seperti itu, gue tidak bisa. Makanya mulai saat itu gue switch. Mau nggak mau gue harus do something yang harus berbeda nih. Nah, jadi dari saat itu gue ngomong ke diri gue, oke, kita Candy akan kasih waktu 2 tahun untuk try different things. Silahkan, mau bisnis apapun, jualan apapun itu, opportunity depan mata ambil. Oke, jadi sebentar, lu ngobrol sama temen lu itu, dan lu tidak memilih untuk berada di yang pilihan pertama tadi. Iya. Ya. Mungkin lu sama dia berbeda kalau dia capable. Mungkin lu punya Iya. pandangan, apa mungkin gue juga bisa gitu kan? Iya, Kalau lu gue tahu pinter, tapi ada dong keraguan itu. benar kok. Ya kan? Gimana mau CEO, terus umur berapa gitu ya? Iya. So, that's why lu memilih lebih make sense kalau bisnis dong. Betul. Oke. Karena kebetulan kan gua kan waktu itu di departemen IT kok, departemen IT tapi di internal konsultannya. Nah, Oke. kita satu tim itu cuma ber-6, tambah manajer sama asisten manajer ber-8 deh. Ya, tapi timnya ber-6 yang staff. Nah, biasa kalau di divisi lain mau promosi, bagus promosi. Biasa staff kan. Di sini 6-6-nya bagus banget kok. Benar-benar bagus banget dan udah lama semua gitu. Nah, ya. gue paling bocah di situ. Oke, Jadi ya. ada satu senior ngomong, kita di sini itu rada suffering. Secara development mungkin dapat, tapi untuk promosi, lu mesti bagus banget baru promosi. Nah, dari situ kan sinyal juga. kok. Gua ngerti. Ya Ya, kan, ngerti sinyal gitu. juga. Nah, Iya. jadi ya harus bisnis, harus mulai usaha atau apapun itu. Gitu. Dari situlah baru, oke, let's try different things. Memang kalau kita lihat sih ya, kalau dari yang gua pelajari gitu ya, CEO itu memang lebih banyak berasal dari divisi-divisi yang powerful sebenarnya di company. Betul. Misalkan sales marketing, Ya. peluangnya lebih gede. Benar. Finance biasanya peluang lebih gede gitu kan ya. Benar. Tapi kalau memang dari IT ya ada, bukan nggak ada Iya. ya, ada. Bukan Tapi nggak jarang ada. kan Ya, kok. jarang, betul. Gitu. Makanya Ngerti. ya akhirnya mulai bisnis tuh kok. Mulai bisnis ya coba beberapa 2 hal. tahun mencoba. Sebenarnya waktu itu nggak sampai 2 tahun, kebetulan sampai ke satu yang winning. Anggapannya gue ketemu satu bisnis yang emang gue bisa win di sini. Udah berapa kali dari sampai terakhir? Jadi gue memulai perjalanan hustle culture lah istilahnya. Ya kan mencoba different things itu ada 3 atau 4 bisnis. 3-4 bisnis. Jadi coba ya fashion iya, ya kan, terus juga aromaterapi iya, terus juga ada istilahnya kalau kita dulu jersey bola tuh, ya kan itu juga iya, terus juga MLM juga iya. Pokoknya Itu bisnis online? Apa? dulu belum lebih- terkenal kok Oh, offline. dulu nggak ada ya? Dulu ada tapi belum sebesar sekarang lah. Oke. Jadi masih sempat juga door to door segala macam ya kan, walaupun bukan candy banget kok. Ya kan, tapi kalau kita mau berubah ya harus berubah, harus mau diproses kan. Ya. Jadi ya udah coba different things. Pokoknya semua opportunity depan mata ambil, ya kan. Nah, kalau nggak salah di bulan ke-6 atau ke-7 baru akhirnya kan ya ke industri yang anti mainstream juga kan. Oke. Kan udah anti mainstream semua bagi candy Iya, sebenarnya. fashion anti Fashion, mainstream. ya cowok masuk ke fashion kan juga dulu anti mainstream. betul. Ya kan, aromaterapi cowok masuk ke aromaterapi juga betul. iya. Dan nggak semua orang juga mau dengan Iya, produk itu, ya kan, aromaterapi. bola oke lah ya, Oke, bola oke bola. lah. MLM kan anti mainstream, Iya, ya kan. setuju. Terakhir insurance juga anti mainstream. Setuju. Nah, tapi Ya lu jalanin lah. ya gue intinya jalanin, ya, bukan oke. tipe yang Menolak. masuk keluar enggak. Ya. Jadi gagal pun bukan karena gue merasa nggak cocok, tapi gagal karena emang udah nggak bisa diapa-apain, modal habis kayak Oh, gitu. iya. Jadi ya mau nggak mau kan, ya antara lu mau berdarah-darah lagi suntik Iya, terus, iya. atau ya ini batas gua mau Injek bisa. kalau orang bilang kan injek Iya, terus apa iya. supaya bisa bertahan di Nah, dalam bisnisnya. jadi karena kebetulan bukan dari yang berkecukupan banget juga, ya mesti ada batas dan kok. Oke. Ya kan? Jadi lu akhirnya sekarang ada di
asuransi. Iya, sekarang Oke. di bisnis insurance. Udah berapa lama nih lu di sini? Jalan 7 kok, 7 bulan. tahun. Wah, ini mencoba beberapa 2 tahun, 6 bulan itu kan? Iya, Ini iya. udah 7 tahun ya. Iya. Oke. Ya, makanya ya kebetulan pas lah. Maksudnya kan kita kalau misalkan masuk ke satu bisnis, ini bagiku ya, bagi Candy pribadi, mesti win. Ya kan, kita mesti win nih. Nggak bisa nyemplung being average. Oke. Bisa hidup nggak? Ya bisa. Tapi kan kalau bisa kita win, kenapa stay doang? Oke. Gitu. Jadinya, Maksudnya win itu harus berhasil ya? iya, ada hasilnya dong. Kita nggak ngomong hasilnya maksimal langsung kebeli barang mewah segala macam, enggak. Tapi minimal bisa menghidupi keluarga secara layak lah kok. Iya, oke. Gitu. Nah, Candy ngelihat pas di sini, dapat. Oke. Gitu. Makanya ya sampai sekarang gitu. Dan challenge-nya kan berubah-ubah. Dan ini bisa kalau kita nyambung dengan quitting tadi, di sini ada istilah itu nggak di asuransi lo? Ada kok. Karena Ada gini. Quiet quitting kan berarti dia bukan nggak mau berproses kali ya. Tapi dia kalau misalnya kita ngeliat anak muda zaman sekarang, terkenal juga selain quiet quitting adalah instant gratification. Oke. Ya kan? Mau Pengennya, cepet ya? Iya, maunya cepat. Nggak ada hasil pindah, nggak ada hasil pindah, nggak ada hasil pindah gitu kan. Salah nggak? Mungkin enggak. Karena dulu kan fenomena kripto lah, langsung banyak orang Ya, kaya segala ya. macam kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang sebelum kita, ya kan, generasi kayak papaku, mamaku, ya kan, itu harus ada prosesnya dulu buat sukses. Ya kan, kebetulan mama papa kan tokoh, mulai dari nol sampai ke sekarang, itu kan prosesnya pasti ada jatuh bangun. Ya. Nah, kebetulan mungkin karena ngelihat itu, plus juga pas di insurance ketemu orang-orang yang lebih senior juga ada, ya kan, belajar dari mereka sampai ke titik itu harus ada prosesnya. Jadi kalau Oke. ditanya apakah ada quiet quitting di dunia insurance, ada pasti, ya kan. Banyak juga yang ya udahlah, ini bukan gua, cabut ini bukan gua, cabut. Karena merasa nggak instan dapetnya. Nggak gitu instan, ya? benar, kan harus ada prosesnya kok. Ya. Nah, kalau gua sadar, kalau misalkan kita ngelihat orang-orang sukses yang dulu, ya, prosesnya itu gila loh. Ya kan, prosesnya benar-benar ditempa habis. Makanya mereka kalau sekarang ketemu problem, nggak pusing. Maksudnya bukan nggak pusing ya, Ya udah siap. Iya, udah Siap ready. ngadepin ya. Karena anggapannya kayak pohon toge sama pohon apel lah. Iya. Ya kan, kalau instan kan pohon toge langsung berbuah. Iya. Kena Tapi angin, bye-bye. Iya, kan? hilang Nah, langsung. kalau dia. mereka kan kokoh nih kok. Ya kan? Makanya gua ngerasa, proses ini emang bagian dari kalau gua mau achieve something, proses emang harus dijalanin. Ya. Gitu. Dan gua tidak melihat kalau misalkan Itu terjadi di anak muda yang iya, saat ini. makanya anak muda zaman sekarang kayaknya prosesnya mereka mau perpendek hasil instan. Ada masalah healing. Ada masalah healing, ada Ya. masalah Padahal healing. masalahnya mungkin saja tidak besar ya. Betul. Makanya pernah dengar kalau nggak salah podcastnya Om Deddy, kalau nggak salah. Dia ngomong, kalau kita ketemu stres dikit healing, ketika ketemu real problem, lu nggak ada jalan keluar loh. Kalau kita kan zaman dulu, stres ya udah jalanin kan. Stres jalanin. Kalau misalnya stres banget, holiday. Iya. Ya Iya, kan? iya, iya. Beres. Iya. Kalau mereka stres dikit holiday, kalau ketemu yang real problem mau ngapain lagi? Iya. Gitu. Ya makanya akhirnya mental health itu kan jadi satu topik yang terjadi. Betul. Orang-orang yang nggak siap menghadapi kasus masalah yang besar itu kan kena gitu kan. mentalnya. Benar. Makanya gini kok, kalau misalnya nih contoh ya, aku ambil contoh lagi. Perbedaan antara yang zaman papa sama zaman adik-adik kita sekarang lah. Ya, kan? lu di tengah-tengah nih. Gue di tengah-tengah nih. Jadi sebenarnya kenapa bisa ngomong, karena pernah bekerja dengan atau hidup dengan orang di atas, Oke. yang Gen X, baby boomers. Pernah juga ngurus tim segala macam atau berhubungan dengan yang Gen Z. Jadi benar-benar Ya. kelihatan Ya, bedanya. nangkap. Nah, bedanya adalah kalau zaman sekarang, ya kan, itu enak banget kok. Ya kan, kalau pernah dengarkan milenial dan Gen Z adalah generasi yang paling banyak mendapatkan informasi. Gitu. Jadi bagi mereka, ya mau apapun ada. Optionnya banyak. Iya, ya kan? betul. Jadinya, Setuju. kalau misalkan kita kerjain A, kayaknya nggak cocok. Pindah, kerjain B, kayaknya nggak cocok. Ke C. Jadi, switch-nya itu cepat banget. Ya karena banyaknya informasi Nah, tadi ya. Iya. Ya. Syukur-syukur kalau kayak tangga.
Ya, ya kan? naik terus. Naik. Oke. Tapi kan kalau mengulang terus, ya wasting time kan jadinya kan. Betul. Nah bedanya sama zaman kita dulu, informasi itu, zaman papa mamaku, informasi itu susah. Dan dapat informasi itu berharga banget. Makanya mereka biasa, gue dapat informasi ini atau punya ini, dijadiin bisnis, ditekuni sampai berhasil. Iya, benar. Itu jadi kayak dua hal yang berbeda. Iya, gitu. Setuju. Benar sih, informasi itu dulu kalau kita bicara dari dunia, ya misalkan perpolitikan, ekonomi, dan lain-lain, kita mengadakan koran. Iya. Radio paling betul. Kalau sekarang kan, wah luar biasa loh, radio koran itu kalah cepet dengan TikTok misalkan, Instagram ya kan. Benar. Ya, sehingga ya sangat mungkin sekali memang gua setuju ya, budaya untuk anak-anak yang terjadi sekarang itu budaya gitu. Dia lihat temennya si A, usaha ini enak nih. Ikut. Totonya nggak enak ya kan. Iya. Dia pindah lagi, si ini usaha ini ikut. Iya, gitu benar. Ditambah flexing kan. Ya. Jadinya, wah enak nih, pindah. Tapi behind the scene-nya kan nggak dikasih lihat. Iya, padahal ada proses kan di situ betul, kan. Betul. Nah itu yang nggak kelihatan. Ya. Makanya, makanya kan kalau misalnya sekarang ditanya, Candy, sekarang pengennya ngapain sih? Ya kan, kayak Kogencer juga, kenapa sih ada podcast beginian? Ya kan sebenarnya kan kita pengen nih, minimal orang sekitar kita nih nggak rapuh lah, nggak generasi stroberi lah, ya kan, jadinya punya daya juang juga nih, gigih juga nih, mau nih diproses, mau nih ditempa, gitu. Karena ini real case kok. Jadi di satu timku ada yang emang dari luar negeri, ya kan, lulusan luar negeri nih, kuliah luar negeri, ya kan, dari paman Sam lah, ya kan. Jadi kan sebenarnya berkecukupan. Ketika pulang, dia juga ngomong loh. Pulang ke Indo ini karena sudah lulus ya? Udah lulus, selesai. Udah lulus, beres, ya kan. Dia ngomong, buka bisnis nggak? Dia ada buka bisnis waktu itu. Oke, jadi pulang dia buka bisnis. Pulang buka bisnis, tapi dia kayak galau, ya kan, bingung nih. Ini mau kayak gimana nih hidup ke depan nih, ya kan? Karena apa? Karena sekelilingnya itu bukan tipe yang istilahnya hardworking lah. Ya kan? Kalau misalnya kita ngomong, ya kan banyak orang juga yang dianugerahi dari orang tua kan dikasih modal, dikasih ini segala macam kan. Nah, kalau kita ngeliat kan mereka langsung sukses gitu kan. Privilege-nya dipakai dengan baik lah istilahnya. Nah, kalau bagi temannya yang nggak mendapatkan privilege itu, mereka galau loh. Gimana caranya gue bisa nyusul ini minimal sama dengan teman-temannya yang dikasih suntikan ini, gitu. Apa yang mesti gue kerjain? Ya kan, ketemu duduk ngobrol, ketemu missing link-nya. Missing link-nya adalah tadi dia pengennya instan, padahal kan nggak bisa, harus ada prosesnya, gitu. Harus di-develop segala macam. Mungkin terjadi instan di dia, tapi sebenarnya belakangnya itu sudah ada yang mengerjakan. Benar. Prosesnya itu sudah ada orang lain yang mengerjakan, di mana mungkin orang tuanya kan gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kok kalau kita lihat nih. Di yang anak zaman sekarang itu berlomba-lomba kan untuk menjadi yang kelihatan lebih baik. Iya. Ya kan? Iya. Makanya kalau diperhatiin seminar laku. Ya kan? Course pendek tuh laku. Ya kan? Kenapa? Karena gini, kalau kita dulu mau ngedevelop diri, ya kan, harus misalkan nih, aku ketemu Koko, ya kan, misalkan kalau pernah dengar dulu kan investment paling berharga kan duduk ngobrol dengan orang yang lebih tinggi, ya kan. Kalau sekarang kan, yuk kok, misalkan ngopi bareng, belajar, ya kan, nggak cuma sekali pasti kan yuk belajar, prosesnya rada lama, karena mereka mau instan, ya udah gue bayar course, dapat sertifikat tuh dipajang, padahal apakah sertifikat itu membuktikan dia lebih oke? Enggak juga, tapi kan paling enggak gue kelihatan instan kalau gue udah dapat ini, gitu. Jadi sebenarnya nggak jelek, mereka mau self development bagus, tapi aku sih nggak percaya self development bisa seinstan itu. Apakah ikut satu acara, 2 acara beres? Kayaknya enggak. Acara bagus nggak? Bagus, tapi kan lu nggak bisa satu beres. Harus ada experience juga, harus dilakuin juga kan. Dilakuin juga. Benar. Nah akhirnya timku itu tergerak di situ. Oh ini dia, gue tidak ada media untuk belajar, gitu. Gue nggak ada tempat untuk ngembangin diri gue. Yang ada di sana adalah gimana caranya gue bisa bersaing dengan
orang-orang seumuran supaya bisa terlihat begitu juga. Iya. Gitu. Karena gini, kok pernah dengar nggak pemenang lotre kaya miskin lagi? Iya. Iya kan? Pemenang ini juga ada main kalau kartu itu yang terkenal Poker. Poker. Iya Yang kan? menang poker duit banyak. Misalnya habis kan? lagi dia, betul. Karena ya simple, karena dia belum share development-nya belum cukup besar untuk nampung uang yang masuk atau apapun itu. Iya. Jadinya ya Iya, luber. iya. Wadahnya itu belum siap. gede. Iya, betul, gitu. Nah, betul. itu dia ngobrol, akhirnya dia ngomong, "That's it kok. Ini yang kita jarang dapat. Ini yang gua miss di lingkungannya gua." Makanya dia nyemplung ke sini, ikut kita, berproses lagi, mau berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Emang apa Ken yang lu lihat menariknya gitu ya, dunia asuransi yang lu jalankan ini? Oke. Maksud gua, kan lu dari tadi bilang berproses, tapi kan nggak menutup kemungkinan selama pengeluaran lebih gede dari pendapatan kayak bisnis lu yang udah lu jalanin itu kan. Nah, maksud gua apa tuh yang bisa kita dapetin? Yang pertama modalnya minim kok. Oke. Ya kan? Karena kan gua dulu udah bangkrut dulu nih. Udah bangkrut nih. Ya kan bisa masuk. Makanya lu kayak MLM juga kan? Iya, karena modalnya udah habis kan. Iya. Nah, pertama modalnya minim. Kedua, ini kayak life school, kayak sekolah buat kehidupan. Gitu loh. Ya kan? Kalau kita ngelihat orang-orang di luar sana yang sukses, value-nya kan gede kok. Kalau cuma adu kerja keras kan nggak menjamin. Iya, betul. Sorry. Iya. Kalau misalkan kerja keras pasti duit banyak, sorry banget, bukan mendiskreditkan. Pasti kaya. Tapi kan value-nya yang mungkin belum besar, ya kan? Nah, disinilah value dibentuk. Jadi banyak banget orang mikir, oh di dunia insurance jual. Mungkin iya. Tapi kebetulan gue berada di tempat yang mempersiapkan wadahnya dulu sebelum jual. Iya. Gitu. Jadi wadah kita makin besar, ya kan? Value kita makin besar, baru ya secara ekonomi pasti balik lah. Gue Pasti setuju. ngikut lah kok. Bukan hanya sekedar kerja keras, gue setuju banget, betul. Iya. Tapi kerja keras itu kalau di dalamnya ada value, ya. Bagaimana? Contoh, kita udah kerja, nggak ada hasil. Itu kan ditempa itu. Benar. Ya kan? Gimana harus nerima juga peranan faktor X. Betul. Menerima kondisi saat itu seperti apa. Benar. Ya nggak? Benar. Ada peranan Tuhan juga, ada peranan rezeki juga gitu ya. Betul. Jadi kalau di sini sih mungkin karena by the way kan aku bukan tipe orang sales kok, bukan orang yang mencintai sales dulunya. Lu orang pembelajar nih kalau gua lihat. IT dah, kan dulu jurusan IT kan. Tapi kenapa akhirnya nyemplung ke sales? Karena waktu itu ngobrol sama satu orang kok, dia ngomong begini. Kan aku ngomong, dia menawarkan bisnis dulu kok. Lu coba aja bisnis A. Ya kan? Aku ngomong, aku bukan tipe orang yang bisa jualan loh. Gitu. Kalau udah state dulu di awal gitu. Aku bukan orang tipe jualan loh. Kayaknya susah deh bisnis ini. Sering banget kan gitu begitu kan. Iya. Nah, dia ngomong begini, "Candy, coba lu mention pekerjaan atau bisnis atau apapun itu yang tidak ada jualannya." Ya kan? Aku ngomong, IT nggak jualan, HR nggak jualan, accounting nggak jualan. Aku ngomong begitu kan. Oke, dia ngomong, oke. Sekarang coba lu bayangin, gimana IT, HR, atau accounting tadi bisa promote di kerjaannya kalau dia nggak menjual hasil kerjanya dia, nggak menjual value di dalam dirinya dia. Gimana coba dia ngomong? Kalau langsung ngomong, oh, make sense. Ya kan? Jadi, everything talk about sales. Kalau kita mau achieve higher kan. Jadi ya udah, oh oke, berarti kayaknya harus mau diproses untuk bisa sales. Iya. Gitu. Betul. Nggak usah jauh-jauh kan, sebenarnya kalau dari gua sendiri udah punya anak kan, dua anak gua jualan terus kok ke bapaknya kan. Dia mau sesuatu kan dia memperjuangkan itu. Iya. Dia mau minta es krim, dia mau minta apa, dia selalu berusaha bilang bahwa the taste is good lah, harganya lagi murah kan, itu benar-benar sedang menjual kan. Menjual supaya bapaknya itu termakan juga dengan yang dia sampaikan gitu. Betul. Sebenarnya gue setuju di dalam proses kehidupan itu kita harus bisa menjual ya. At least kita mampu menjual diri kita
dalam pengertian konotasi yang positif ya, supaya orang lain itu menghargai kita Betul. punya harga yang layak gitu kan. Betul kok, betul. Ya. Luar biasa lu Ken. Ini apa ya, pembelajaran gua rasa buat termasuk juga buat tim gua yang muda-muda gitu, bahwa nggak ada yang instan. Iya. Kalaupun ada, ya wadahnya itu gimana Iya, kan? benar wadahnya Ya. mesti gede juga. Kalau bahasa dulu itu OKB, udah siap belum lu jadi OKB, Benar. kayak baru gitu kan. Iya. Jadi ya instan itu kalau wadahnya nggak siap berabe juga kan. Benar. Dan ingat, yang instan itu mungkin saja kalau kita lihat luarnya, dalamnya belum tentu. Iya. Siapa tahu ada orang di belakang yang sudah mengerjakan, berproses dengan jatuh bangunnya dia, sehingga dia udah dalam kondisi yang enak aja kan gitu. Betul. Ya kan, thank you banget untuk sharing Ya. hari ini, dan Sama-sama. gue berharap value ini bisa terus turun nih buat tim lu, ya kan? Amin. Apa yang lu dapat dari si orang tua generasi atas Iya. lu, ya kan? Itu masih bisa disampaikan juga ke tim lu yang lucu-lucu ya, yang masih mungkin seumuran atau di bawah itu ya. Benar kok. Karena ya mau gimana pun kita mesti apa ya istilahnya ya mereka inilah penerus kan. Mau nggak Yes. mau ya mereka harus bagus. Ya. Gitu loh. Gimana kalau nggak ya makin hancur lah kita kan. Iya, Kita kan iya. ada umurnya juga. Iya. Budaya untuk sukses ada prosesnya. Kalau Iya. bukan lo yang lakukan, mungkin orang lain sudah lakukan itu. Benar. Betul nggak ya? Benar. Luar biasa podcast kita hari ini. Candy, thank you so much ya. Thank you, untuk kok. podcast kali ini.